Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Berikut akan saya share tentang langkah-langkah penelitian tindakan kelas. Langsung saja, penelitian tindakan kelas itu memiliki tujuan, yaitu yang pertama meningkatkan kinerja guru. Berikutnya adalah meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar siswa. Sedangkan manfaat dari PTK itu sendiri adalah yang pertama untuk diri sendiri, kemudian untuk rekan sejawat, untuk profesi dalam hal ini di bidang kependidikan, dan selanjutnya adalah untuk publikasi ilmiah. Selanjutnya, langkah-langkah penelitian tindakan kelas. Yang pertama adalah identifikasi dan analisis masalah. Berikutnya adalah penetapan fokus permasalahan. Selanjutnya adalah perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi, kemudian refleksi, dan rencana tindakan lanjutan. Baik, untuk PTK ini kan memang ada siklus 1, siklus 2, dan selanjutnya. Setiap siklus itu akan dilakukan modifikasi atau akan dilakukan perbaikan agar siklus berikutnya itu lebih tinggi atau lebih baik hasilnya daripada siklus sebelumnya. Baik, lanjut ke desain penelitian tindakan kelas. Ya, di sini di siklus 1 itu ada perencanaan, kemudian pelaksanaan, kemudian ada refleksi. Nah, dimana nanti kalau refleksi pada siklus 1 itu masih kurang memuaskan, maka akan dilanjutkan pada siklus 2. Di siklus 2 juga sama, langsung ke pelaksanaan, refleksi. Seandainya nanti di siklus 2 hasilnya juga masih kurang memuaskan, maka kita harus melakukan perbaikan di siklus 3. Ya. Setelah itu baru nanti ketika hasil itu sudah memuaskan atau sesuai indikator yang sudah kita tentukan sebelumnya, maka penelitian tindakan kelas itu kita nyatakan selesai. Sangat simpel dan mudah sekali untuk penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas ini pada dasarnya untuk membantu para guru kelas ataupun guru mata pelajaran yang akan memperbaiki atau meningkatkan kemampuan peserta didik di segala bidang, entah itu hasil belajar, keterampilan berpikir, dan yang lain. Selanjutnya adalah penetapan fokus penelitian. Ya, yang pertama adalah merasakan adanya masalah. Ya, jadi penelitian itu memang awal dari masalah. Jika tidak ada masalah ya tidak perlu kita untuk melaksanakan penelitian. Setelah masalah itu ada, baru kita identifikasi masalah. Selanjutnya setelah kita mengidentifikasi, kita analisis masalahnya. Ya, jadi masalahnya itu setelah kita analisis, baru yang terakhir kita bisa merumuskan masalah. Dari sinilah ya, dari penetapan fokus masalah inilah penelitian itu bisa kita laksanakan. Selanjutnya adalah formulasi masalah dari penelitian tindakan kelas ya. Yang pertama aspek substansi ya, orisinalitasnya, urgensinya, formulasi, dan teknis. Dari beberapa aspek, dari 5 aspek ini, maka kita harus menentukan masalahnya seperti apa. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita mulai ke persiapan tindakan. Jadi setelah masalah itu ada, baru kita nanti akan menemukan yang namanya solusi. Oke, setelah solusi kita dapatkan ya, atau kita utarakan apa ya kira-kira solusi dari permasalahan, baru kita mempersiapkan untuk tindakan. Yang pertama adalah membuat skenario pembelajaran. Ya, jadi kita mengacu pada RPP. Kita harus memiliki dulu RPP prasiklus atau RPP yang digunakan guru sebelumnya, sehingga kita bisa mengetahui nanti
skenario pembelajaran ke berikutnya ya, atau kita menginjak ke siklus 1 itu seperti apa. Jadi seperti itu. Kemudian adalah mempersiapkan sarana pembelajaran ya. Jadi kalau kita hanya mempersiapkan skenario atau RPP saja ya kurang cukup kalau kita tanpa mempersiapkan sarana pembelajaran. Jadi kita harus mempersiapkan juga sarana, entah itu medianya, entah itu bahan ajarnya dan sebagainya. Jadi kita harus siapkan secara lengkap seperti itu. Berikutnya adalah mempersiapkan instrumen penelitian ya. Jadi setelah sarana sudah lengkap, kita siapkan instrumennya. Berupa apa? Bisa lembar evaluasi atau lembar penilaian, kemudian lembar kegiatan kelas siswa atau LKS seperti itu. Berikutnya adalah melakukan simulasi pelaksanaan tindakan. Jadi setelah kita mempersiapkan semua ya, kita jangan langsung dulu kita terjun ke lapangan. Kalau sebagai mahasiswa, kalau sebagai guru kita bisa langsung ya. Kalau sebagai mahasiswa ya kita harus simulasi terlebih dahulu biar nanti apa yang kita siapkan untuk tindakan ini ya berjalan sesuai yang kita inginkan. Selanjutnya adalah implementasi skenario tindakan yang telah direncanakan yang dilakukan bersamaan dengan observasi terhadap dampak tindakan, terutama perubahan dinamika kelompok dalam pembelajaran ya. Itu untuk persiapannya, pelaksanaan. Selanjutnya adalah observasi interpretasi ya. Peneliti ini melakukan observasi terhadap dampak tindakan, terutama perubahan dinamika kelompok dalam pembelajaran ya. Jadi tidak langsung kita menemukan, enggak. Jadi kita sebagai peneliti harus mengetahui dulu dengan cara apa, observasi awal seperti apa, dan setelah kita pelaksanaan juga kita observasi tindakan dampaknya. Setelah kita beri tindakan gimana hasilnya, apakah sama saja atau ada peningkatan ya, seperti itu. Kemudian berikutnya ya, ini tadi yang observasi. Kemudian adalah hasil belajar non kognitif juga akan diamati pada saat ini. Jadi jangan hanya fokus pada kognitif saja, tapi kita juga harus fokus kepada psikomotor dan juga afektifnya. Sehingga dari 3 ranah itu ya, baik kognitif, afektif, psikomotor itu tetap kita amati semuanya biar tidak jadi ketimpangan, karena kan kita menghadapi kegiatan di kelas. Selanjutnya adalah analisis data, evaluasi dan refleksi. Baik, yang pertama ada analisis data, itu adalah reduksi data, paparan data dan penyimpulan. Selanjutnya setelah kita analisis data itu sudah jadi, kita evaluasi ya, seperti apa nanti hasilnya. Setelah itu baru yang terakhir kita adakan refleksi. Untuk refleksi ini ya, jadi setelah kita evaluasi maka refleksi itu akan ada. Nah, langkah-langkahnya untuk refleksi atau komponennya seperti apa? Baik, seperti ini. Untuk komponen refleksi ya, ini yang pertama kita mulai dari analisis ya, analisis dulu. Setelah itu kita ke pemaknaan, dimaknakan dulu seperti apa ya. Terus penjelasan, jadi kita jelaskan dari refleksi itu, kita jelaskan. Setelah dijelaskan baru disimpulkan. Nah, disimpulkan ini kita bisa mengetahui ya, dari sistem yang kita laksanakan, tindakan yang kita laksanakan itu apakah sudah sesuai prosedur untuk peningkatannya atau tidak ya. Kalau misalnya sudah tapi kita masih menginginkan hal yang lebih, maka kita akan adakan yang namanya tindak lanjut ya. Tindak lanjut ini kita akan lihat kebermanfaatannya dulu. Kalau bermanfaat ya berarti kita lanjutkan ke siklus berikutnya. Jadi ketika kita sudah selesai siklus 1 ya, kita lihat dulu, kita simpulkan dulu, kita refleksikan dulu. Setelah hasil refleksi, oh ternyata masih kurang, berarti saya harus membuat siklus berikutnya ya, memodifikasi agar nilai yang didapatkan itu meningkat ya. Baru setelah itu kita lakukan pemantapan seperti itu. Nah, dan nanti ketika di siklus 2 selesai seperti apa ya, kita refleksi lagi. Ketika nanti kita refleksi di siklus 2 itu juga masih
kurang ya atau kurang memuaskan, ya berarti kita harus ke siklus 3 lagi dan seterusnya sampai hasil yang kita dapatkan ya sesuai indikator yang sudah kita tentukan itu berhasil. Sehingga dengan hal demikian PTK itu bisa dikatakan dari siklus 1 ke siklus 2 ke siklus 3 itu ada peningkatan. Itu yang namanya PTK. Berikutnya adalah penjelasannya ya, perencanaan tindakan lanjutan. Nah, jika siklus pertama selesai ya biasanya akan diteruskan siklus kedua, walaupun di siklus pertama misalnya hasilnya sudah memuaskan, tapi untuk meyakinkan kita sebagai peneliti ya harus kalau bisa kita lanjutkan ke siklus kedua. Kemudian siklus ini dilaksanakan dengan langkah-langkah seperti yang ada pada siklus sebelumnya ya sama. Kemudian tindakan yang dilakukan merupakan perbaikan dari tindakan yang dilakukan pada siklus sebelumnya. Jadi perlu digarisbawahi, tindakan berikutnya pada siklus 2 misalnya itu adalah perbaikan dari siklus 1. Bukan dirubah total, enggak. Jadi untuk siklus 2 itu perbaikan dari siklus 1. Pun demikian juga nanti ketika kita di siklus 3, berarti itu adalah perbaikan dari siklus 2. Nah, selanjutnya jika masih diperlukan jika masih diperlukan siklus ketiga, maka tindakan yang dilakukan adalah juga perbaikan tindakan dari siklus 2 seperti yang saya jelaskan barusan. Nah, ini adalah perbandingan karakteristik PTK dan penelitian formal. Penelitian formal itu ada kuantitatif, kualitatif, pengembangan, dan kombinasi. Sedangkan untuk PTK ini, nah ini yang pertama guru sebagai peneliti utama, ya guru ini ya. Kemudian yang berikutnya adalah desainnya itu lentur atau fleksibel, analisis datanya seketika bisa langsung didapatkan, format laporan sesuai kebutuhan, dan manfaat jelas dan secara langsung. Karena memang peneliti utama adalah guru, yang dimana guru itu sudah mengetahui kondisi di kelas. Sedangkan untuk penelitian formal itu adalah peneliti utama itu biasanya dilakukan oleh pihak lain, biasanya mahasiswa yang sedang melakukan skripsi atau dinas pendidikan, pengawas, kepala sekolah misalnya, seperti itu. Kemudian desainnya formal ya, biasanya ditunda ya. Terus format laporan formal dan baku, jadi sudah ada formatnya. Sedangkan PTK tadi sesuai kebutuhan ya, kebutuhan di kelas maksudnya. Terus manfaatnya tidak langsung, kalau PTK langsung. Kemudian berikutnya yang kita bahas adalah nilai positif dari PTK. Ya, walaupun diapa-apakan, PTK ini tetap sangat bermanfaat bagi guru, terutama untuk guru kelas maupun guru mata pelajaran yang ada di sekolah. Ya, yang pertama adalah bertujuan untuk meningkatkan proses, mutu proses dan hasil pembelajaran. Gitu. Yang berikutnya adalah tidak mengganggu tugas utama guru. Tugas utama guru adalah mengajar. Dan PTK ini kan untuk meningkatkan mutu pembelajaran ya. Kemudian permasalahannya faktual. Kemudian rancangannya lentur, dapat disesuaikan dengan situasi kegiatan belajar mengajar. Hal yang berpotensi berdampak negatif terhadap pembelajaran dapat segera dikoreksi ya. Jadi jika ada yang tidak sesuai, tidak pas menurut guru, jadi bisa langsung dikoreksi sehingga ada siklus berikutnya tadi. Kemudian yang terakhir adalah dapat berfungsi sebagai kritik pribadi atau autokritik. Ya, jadi kritik pribadi untuk guru, apakah PTK yang pembelajaran yang diajarkan oleh guru itu sudah sesuai enggak, sudah masuk enggak kepada siswa, ya seperti itu. Itu sebagai koreksi atau kritik pribadi. Ya, demikian dan terima kasih penjelasan singkat dari penelitian tindakan kelas, langkah-langkah secara singkatnya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Reza Syema Bahtiar, dosen pendidikan guru sekolah bahasa di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.